Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 10 IPB? Ditemani dengan kokokan suara ayam dan cuitan burung-burung kecil, kedengeran nggak nih di sekitaran saya? Kalau nggak kedengeran berarti eh, dengan rekaman saya kurang bagus. Soalnya saya ini dikelilingi sama cuitan-cuitan dari burung-burung, woi, dan kokokan ayam. Baik Ananda, saya ucapkan terima kasih atas kedisiplinan Ananda semua dalam mengumpulkan tugas materi sebelumnya mengenai pewayangan. Nah, saya punya rencana kita akan mengadakan apa ya, semacam pagelaran online lah tentang wayang. Jadi masing-masing dari kalian akan memainkan satu peran dari tokoh wayang. Nah, gimana nanti perekamannya saya sedang pikirkan, tapi sudah ada konsepnya. Mudah-mudahan kalian bisa ikut ya dalam mensukseskan pagelaran wayang SMA 4 10 IBB secara online. Wih, mantap kan? Nah, hari ini, pagi ini, saya akan memberikan materi berikutnya terkait dengan salah satu unsur kesenian. Ya, masih bicara tentang 7 unsur kebudayaan, salah satunya unsur kesenian. Nah, unsur kesenian ini, ayo tebak, apa yang baru disahkan di tahun 2012 sebagai salah satu budaya nasional Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Nah, setiap tahun akhirnya setiap tanggal 2 Oktober menjadi hari dari kesenian itu, hasil budaya itu. Ayo tebak, kira-kira budaya apa yang mendunia di Indonesia? Nggak ada yang tahu ya? Waduh, kasihan. Hari ini kita bahas tentang batik. Ya, Anda semua kita bahas tentang batik. Yuk, kita bahas tentang sejarah batik. Nah, bisa Anda lihat, sejarah batik itu ternyata erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Ya, jadi pada abad ke-18 sampai awal-awal abad ke-19, jadi kesenian batik itu meluas ya di Pulau Jawa. Nah, ada seorang peneliti Belanda bernama G.P. Rovert, ya, dia mengatakan bahwa pola batik geringsing sudah dikenal di abad ke-12. Nah, ini lebih tua lagi, yaitu di daerah Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola ini dibentuk dengan alat canting. Jadi kalau bicara canting, aduh saya nggak ada gambarnya ya. Canting itu alat untuk melukis atau menaruhkan cairan malam. Jadi malam itu adalah nama cairan untuk menggambar pola-pola batik. Nah, canting itu alatnya untuk mengeluarkan cairan malam tersebut. Jadi kayak pulpen ya, cuma pulpen besar yang bagian tengahnya nanti diisi sama cairan malam tersebut untuk menggunakan atau digunakan untuk membuat pola-pola batik. Nah, pola batik ini dipakai oleh Prasna Paramita, Arca Dewi kebijaksanaan bagi umat Buddha dari Jawa Timur pada abad ke-13. Oleh karena itu, menurut penelitian dari peneliti Belanda ini, jadi batik di Indonesia itu sebenarnya udah ada di abad ke-13. Di lain literasi, di abad ke-17, Sulatus Salatin menceritakan bahwa Laksamana Hang Nadim pernah diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk berlayar ke India agar mendapatkan 140 lembar kain serasah dengan pola 40 jenis bunga pada setiap lembarnya. Karena tidak mampu memenuhi perintah itu, dia membuat sendiri kain-kain itu. Namun sayangnya kapalnya karam dalam perjalanan pulang. Sehingga hanya 4 lembar batik saja, hanya 4 lembar serasah saja yang dibawa ke hadapan Sultan. Nah, para penafsir mengatakan serasah ini itu sebenarnya batik ya. Jadi menurut literatur ini justru batik itu ada dari wilayah India. Nah, masuk ke Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa agama pertama yang ada di Indonesia yang sampai ke Indonesia itu di abad kedua itu adalah agama Hindu. Dan agama Hindu salah satunya dibawa oleh orang-orang dari India ya, dari Gujarat. Nah, berdasarkan literasi Eropa dalam buku History of Java ya pada tahun 1817 dikarang oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Nah, ini cukup terkenal nih.
Ya, Stafford Raffles ini orang yang pertama kali mendirikan sebuah kota di ujung Selat Malaka, ya. Ya, di seberang Selat Malaka. Apa itu kotanya? Itu kota Singapura, sekarang menjadi negara maju di Asia. Nah, dulu di Indonesia dia pernah menjadi gubernur Inggris, ya. Dan dia juga yang bersama dengan Dr. Raffles menemukan bunga Rafflesia arnoldi, ya. Dr. Arnoldi, sorry, bukan Dr. Raffles. Jadi gubernurnya namanya Stafford Raffles, lalu dia bekerja sama sama Dr. Arnoldi, akhirnya di daerah Bengkulu dia menemukan spesies bunga Rafflesia arnoldi atau kita kenal dengan istilah bunga bangkai. Nah, dia juga ternyata punya peranan dalam meneliti tentang perbatikan, ya. Jadi dikatakan dalam buku tersebut ada saudagar Belanda pada tahun 1873 memberikan selembar batik yang diperolehnya dari berkunjung ke Indonesia. Ya, sekarang ditaruh di Museum Etnik di Rotterdam pada abad ke-19. Batik mulai mencapai masa keemasannya. Jadi seperti itu sejarah batik di Indonesia. Jadi sebenarnya batik itu nggak bicara melulu tentang Indonesia, tapi juga ada wilayah Nusantara lainnya, mungkin juga Malaysia atau Singapura, karena memang kita satu rumpun, ya. Cuma pola-pola dan motif-motif batik di Indonesia itu sangat beragam, sehingga yang paling beragam itulah yang dikatakan paling memiliki pokok dari warisan budaya. Jadi Indonesia kita cukup bangga lah. Tercatat kurang lebih ada 50-an motif batik yang ada di Indonesia, ya, dari berbagai pulau. Ini luar biasa sekali. Nah, ada istilah membatik. Apa sih membatik? Berdasarkan buku Panduan Mudah Belajar Membatik karangan Beni Grata, dikatakan membatik adalah membuat hiasan pada kain khusus. Nah, kain yang bisa dipakai untuk membatik itu hanya kain-kain jenis baru. Kain-kain khusus yang sifatnya organik, yaitu kain dari kapas dan kain dari sutra. Jadi kain-kain yang sifatnya sintetik gitu ya, itu kalau bisa jangan dijadikan untuk batik karena nggak bagus. Khususnya untuk batik-batik yang jenisnya batik tulis gitu ya. Batik tulis, batik cetak gitu ya. Nah, itu kalau bisa jangan menggunakan kain sintetik. Walaupun zaman sekarang mungkin dengan kemajuan zaman ya bisa aja sih di sablon gitu ya. Jadi motif-motif batik itu dengan kemajuan teknologi, dengan alat yang canggih dibuat dengan mesin seperti itu. Sehingga kain sintetik juga bisa dipakai untuk batik. Tapi ciri khas dari filosofi batiknya jadi nggak kena gitu ya. Jadi batik itu dari dulu ya memang menggunakan kain dari kapas dan kain dari sutra. Baik, Anda masuk ke jenis-jenis membatik. Ini ada beberapa jenis membatik. Yang pertama batik tulis. Nah, ini batik dengan kualitas terbaik dikatakan karena memang dibuat langsung dengan tangan para ahli, ya, dengan tangan-tangan yang memang manual, walaupun manual tapi juga dibuat dengan telaten dan kehati-hatian. Nah, ini salah satu proses pembuatan batik tulis. Nah, lihat tuh, kebanyakan memang yang membuat perempuan-perempuan, bahkan sampai yang usianya sepuh itu masih sangat luar biasa, telaten sekali dan sangat hati-hati. Sehingga memang harganya juga mahal. Selain membuatnya susah, kualitasnya bagus, sehingga harganya sangat-sangat mahal di pasaran. Dan ini kalau menurut saya ini paling berseni lah. Dari semua batik ini paling berseni. Yang kedua, jenis-jenis membatik yang dikenal adalah batik cap. Nah, batik cap ini juga memiliki kualitas yang tinggi, ya. Tapi bedanya dia nggak menggunakan canting, dia menggunakan alat cap. Sehingga pola-pola yang dibuat itu biasanya khusus dan selalu berulang. Nah, ada semacam alat stempel besi dicelupkan ke dalam lilin panas atau yang saya sebut sebagai tadi ya, cairan malam. Lalu distempelkan ke bahan, cetak. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, jadi dia udah punya semacam pola-pola khusus ya. Jadi lebih cepat lah bikinnya. Walaupun lebih cepat, tapi kualitas dari batik cap juga termasuk batik yang kualitasnya bagus. Selanjutnya ada batik printing. Nah, ini batik printing. Jadi sebenarnya sablon ya ini ya. Ini sebenarnya sablon.
Jadi dengan berkembangnya dunia tekstil ya, nah batik juga akhirnya berkembang lah dengan dibuat dengan cara disablon. Ya, tapi dia tidak menggunakan lilin malam, ya, tidak menggunakan canting. Dia menggunakan alat sablon seperti gambar berikut ini. Jadi tadi ada batik tulis, batik cetak, dan batik printing. Selanjutnya ada cara dengan dicolet. Nah, ini dicolet. Kalau dicolet itu istilahnya bahasa lainnya dilukis ya. Jadi ini batik lukis. Dan ini adalah termasuk teknik pembuatan batik yang baru. Jadi setelah cairan lilin malam itu diaplikasikan di atas permukaan kain, kain langsung diwarnai dengan kuas. Ya, makanya disebut juga istilah mencolet atau melukis batik. Jadi ada juga teknik melukis batik. Ini cukup bagus ya, dari gambarnya hasilnya luar biasa. Selanjutnya ada lagi batik celup ikat. Nah, ini zaman sekarang nih, biasanya guru-guru kesenian nih suka bikin peragaan seperti ini. Kain putih, lalu diikat-ikat, dicelupkan ke beberapa cairan warna, akhirnya ikatan tadi dibuka, jadilah teknik celup ikat. Nah, hasilnya adalah gambar-gambar yang memang abstrak ya, jadi kayak pelangi-pelangi gitu, dan bentuknya geometris. Ya karena memang hasil dari ikatan-ikatan. Dan batas-batas antara pola satu dengan lainnya itu nggak terlalu bergradasi ya. Jadi memang udah seperti ini tekniknya. Nah, ini batik celup ikat. Selanjutnya ada jenis-jenis motif batik. Nah, Nanda, tadi saya sudah sebutkan di Indonesia ini ada puluhan jenis motif batik ya. Nah, salah satunya yang terkenal ini, motif batik Megamendung seperti ini. Ada yang pernah lihat motif kayak gini di manga? Nah, kalau yang suka nonton anime-anime, mungkin pernah nonton Naruto, ini seperti awan Akatsuki. Ya, satu kelompok penjahat di anime Naruto, dia menggunakan motif seperti ini. Jadi sebenarnya itu adalah motif batik dari Megamendung Cirebon. Sepertinya Masashi Kishimoto ini terinspirasi dari motif batik Indonesia. Ini bukannya saya asal ngomong ya, karena memang kalau kalian perhatikan anime Naruto, dia banyak sekali menggunakan model-model dari Indonesia seperti Jubi ya. Monster ekor 10 kan dia sebenarnya bentuknya seperti bunga Rafflesia Arnoldi. Lalu Susanoo dari Madara dia seperti menggunakan pedang yang melekuk-lekuk, itu kan seperti keris gitu kan. Nah, jadi memang Masashi Kishimoto termasuk seorang pembuat komik yang memang luar biasa pengetahuan kesenian dari banyak negara. Hebat ya. Nah, ini salah satu motif yang sangat bagus ya, motif Megamendung asal dari Cirebon. Sangat berwarna dan sangat cerah, didominasi oleh warna biru dan merah. Ya, salah satu desainernya adalah Albert Januar. Selanjutnya ke motif bentuk yang kedua. Nah, ini motif batik Sogan. Nah, ini terkenal dari Solo dan Yogyakarta. Kalau saya sebut Solo dan Yogyakarta, memang dua kota yang sangat-sangat produktif terhadap batik. Karena di dua kota ini banyak muncul motif-motif lain ya selain batik Sogan. Kalau batik Sogan ini seperti ini, paling banyak didominasi oleh coklat muda dan beraksen bunga serta titik-titik. Memang kebanyakan batik-batik dari Solo dan Jogja warnanya itu identik dengan coklat, hitam gitu ya. Dan kalau orang pakai itu memang kelihatannya sangat elegan gitu, sangat bagus. Jadi nggak heran lah kalau batik ini terkenal sampai ke seluruh dunia. Bahkan orang-orang Eropa sekarang udah banyak mengincar batik-batik motif dari Solo dan Jogja. Selain motif batik Sogan, ada beberapa motif dari daerah Solo dan Jogja. Salah satunya motif parang, ya, itu berbentuk motif huruf S yang selalu berkesinambungan, bersambung, jadi S bersambung dari atas ke bawah. Lalu ada batik motif sidoluhur, nah biasa dipakai oleh perempuan-perempuan yang menikah, ya, pengantin perempuan, sama seperti batik sido asih, motif sido asih. Lalu ada juga motif cuiri, motif kecil-kecil. Nah, biasanya dipakai sama perempuan yang sedang 7 bulanan. Lalu ada motif yang paling tua nih, ya. Ada dua motif paling tua, yaitu motif kraton. Nah, sama motif ceplok. Nah, dua motif ini motif tertua yang dulu memang dipakai hanya
sama orang-orang keraton ya. Dan ada lagi motif Segar Jagat. Nah, ini saingan batik Shogan nih. Nah, Segar Jagat itu memang buat motifnya luar biasa, bagus ya, sama seperti Shogun, identik dengan warna hitam dan coklat sehingga sangat elegan. Nah, arti Sekar Jagat ini adalah motif yang sangat indah sehingga orang-orang yang melihat itu bisa terpesona. Nah, itu motif Sekar Jagat. Lalu ada juga motif kawung, motif berbentuk buah aren, biasa dipakai oleh raja-raja Jawa. Lalu ada sekarang motif semen, nah, terdiri dari ornamen alam. Nah, motifnya itu melambangkan tumbuhan dan hewan, serta daratan dan lautan. Lalu ada motif tambal. Nah, jadi motif tambal ini menarik nih. Jadi berbagai motif digabung jadi satu. Jadi seakan ada banyak kain-kain tambalan. Tapi di zaman modern kayak gini jadi catchy banget kalau dipakai sama orang. Ya. Bisa buat rok, bisa buat baju itu sendiri gitu ya. Bisa buat celana ataupun kain yang disampirkan di leher gitu ya, kayak shawl. Jadi luar biasa lah perkembangan batik di Indonesia. Nah, ada juga batik yang terpengaruh sama budaya Tionghoa. Nah, dominasinya jelas kalau Tionghoa itu pasti merah ya. Namanya batik lasem. Jadi itu adalah bentuk motif dari dua kota ini, Solo dan Yogyakarta. Selanjutnya ada motif batik 7 rupa. Nah, ini motif dari Pekalongan. Pekalongan ini motif yang paling beragam warnanya. Nah, karena makanya disebut batik 7 rupa. Dari segi warna nih sangat kontras, banyak warna gitu ya. Dan akhirnya menjadi salah satu motif yang banyak digemari oleh masyarakat sekarang. Ya, apalagi dulu Pekalongan kan tempat pelabuhan para pedagang ya, Tiongkok, Arab, Eropa, sehingga ya campuran ini menyebabkan akulturasi yang akhirnya mempengaruhi juga perkembangan motif batik di Pekalongan. Namanya motif batik 7 rupa. Selanjutnya ada batik Sinomukti dari Magetan. Nah, warnanya terang sehingga jauh dari kesan kolot. Motifnya seperti gambar bambu dan bunga-bunga sederhana. Ya, biasa dipakai di acara-acara adat dan acara-acara resmi. Nah, itu batik Sinomukti dari Magetan. Lalu ada motif batik Ciamis. Nah, ini warnanya kebanyakan coraknya seperti tumbuhan, tapi tidak terlalu lama corak. Dan warna-warna terang menjadi andalan dari batik Ciamis. Selanjutnya ada motif batik Garutan. Ya, dari namanya jelas, ya dari daerah Garut. Nah, batik ini berkembang setelah zaman kemerdekaan ya. Jadi filosofinya ya tentang bebas dari penjajahan, mengungkapkan sebuah kebahagiaan, ya, sukacita, dan ini memang mencerminkan kehidupan sosial dari masyarakat Sunda itu sendiri. Nah, ini bentuk motif dari Garutan. Indah ya. Apa nih? Burung merak ya, luar biasa. Indah sekali. Lalu ada lagi batik Malang. Nah, ini motif batik Malang. Nah, motif ini biasanya dipakai dari simbol-simbol Kota Malang itu sendiri, ya. Warnanya cerah, lalu biasanya menggunakan banyak warna kuning, merah, dan hijau. Seperti itu. Selanjutnya ada batik Cendrawasih. Nah, ini dari timur Indonesia. Jadi di Papua, ya, ada beberapa model batik seperti Jogja dan Solo, walaupun tidak terlalu banyak seperti kota Solo dan Jogja, tapi termasuk daerah dengan motif batik yang paling dicari. Ya, bahkan ada batik yang mahal dari Papua. Kalau ini yang saya tampilkan ini adalah motif Cendrawasih, yang memang jadi ciri khas dari Pulau Papua ya, burung Cendrawasih, burung yang memang endemik dari Papua. Selain motif Cendrawasih, di Papua itu ada motif dari suku Asmat, makanya disebut dengan motif Asmat. Nah, motif Asmat ini adalah motif dari ukiran-ukiran suku Asmat, dan kebanyakan dia menggunakan warna coklat. Lalu ada juga motif Kamoro atau dari suku Kamoro ya. Nah, kalau untuk motif Kamoro ini biasanya dia menggunakan banyak gambar-gambar
patung yang berdiri membawa tombak. Saya nggak punya gambarnya, mungkin nanti Ananda bisa cari. Lalu ada motif paling mahal dari Papua itu motif Prada. Nah, ini paling mahal nih di Papua, karena dia menggunakan kain santung atau kain sutra kelas tinggi dan menggunakan banyak siluet-siluet dari garis yang berwarna emas, sehingga motif Prada ini menjadi motif andalan Papua yang sangat mahal, banyak dicari, ini luar biasa. Jadi motif juga sampai ke Pulau Papua batik. Selanjutnya meninggalkan Pulau Papua ada batik Bali, nah dengan singa barong sebagai motifnya. Nah ini juga banyak juga dicari oleh para wisatawan, ya, baik dari domestik maupun dari dunia, ya dari luar negeri. Nah motif ini yang paling banyak ya tentang kebudayaan Bali, ya yang paling khas itu ya tentang singa barong dan rangda. Jadi yang sebelah kiri ini gambar dari singa barong melambangkan kebaikan. Sedangkan bagian kanan ini melambangkan dari keburukan yang selalu tiap hari seperti yin dan yang, seperti kebudayaan Cina yin dan yang, hitam dan putih yang seimbang, tidak pernah menemukan yang mana yang menang, tidak pernah menemukan siapa yang kalah. Jadi antara hitam dan putih, kejahatan dan kebaikan itu selalu bertempur sampai nanti hari kiamat. Nah ini motif singa barong nih, motif dari Bali penuh dengan filosofi tentang kehidupan. Tadi seperti yang saya bilang, saya ulangi lagi, sebelah kiri ini gambar dari singa barong itu sendiri, ya, melambangkan kebaikan, dan sebelah kanan itu gambar rangda, itu rajanya iblis, ya, rajanya iblis atau rajanya ogoh-ogoh di Bali yang melambangkan dari kejahatan. Seperti itu. Selanjutnya ada motif dari Jepara. Nah, ini disebut juga sebagai motif Kartini karena memang tempat kelahiran ibu kita Kartini, ya. Motifnya jelas, ya, seperti ini, menggunakan karakter warna lung hitam, lalu flora fauna serta daun ulir hijau dan gajah coklat. Jadi Jepara selain dikenal sebagai tempat ukiran, tapi juga terkenal dengan batiknya, yaitu batik Jepara atau yang dikenal dengan istilah batik Kartini. Selanjutnya, nah kita ke daerah kita sendiri, kita tonton ondel-ondel, ada batik Betawi khas Jakarta, ya jelas sekali kalau ngomong Jakarta paling khas adalah Monas dan ondel-ondel. Nah di situ juga ada gambar becak tuh. Jadi memang khas dari kebudayaan Betawi, dan ciri khas dari kebudayaan Betawi adalah warnanya memang sangat kontras, kuning, merah, gitu, putih, biru, gitu. Perpaduan warnanya luar biasa, terkesan norak, tapi memang itu ciri khas dari batik Betawi itu sendiri. Nah sekarang nih udah mulai dipakai sama pejabat-pejabat di pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta sendiri gitu ya, dan dipakai di banyak perhelatan, salah satunya Abang None ataupun acara-acara kedinasan lainnya seperti itu. Baik Anda semua, itu aja penjelasan Bapak tentang dunia perbatikan di Indonesia. Ada 50 jenis motif batik yang tidak bisa Bapak jelaskan satu persatu. Mungkin Anda nanti bisa menggali secara pribadi ataupun secara mandiri dari literatur yang ada, baik buku maupun internet. Nah, sebagai tugasnya seperti ini. Ini tugas untuk 1 minggu ya. Jadi kalian buat 1 minggu. Tapi untuk hari ini kalian kumpulkan desainnya dulu. Desain yang memang stereotype. Nah, nanti desain yang sudah jadi utuhnya kalian kumpulkan minggu depan. Nah, jadi silakan Anda buat desain batik khusus khas buatan Anda sendiri. Dengan syarat boleh di bagian tengah ataupun pinggir-pinggir menggunakan logo SMA Negeri 4. Lalu kalian warnai, lalu kalian buat kenapa kalian menggambar itu, filosofinya apa. Nah, ini dikumpulkan minggu depan, tapi hari ini silakan Anda membuat rancangannya dulu dengan pulpen ataupun pensil tanpa diwarnai. Ya, silakan untuk rancangan saya tunggu hari ini maksimal pukul 7 malam ya. Tapi untuk desain yang utuhnya dengan warna penuh saya tunggu minggu depan sebelum materi minggu depan saya sampaikan. Dan untuk 2 minggu ke depan, saya sampaikan hari ini,
kita akan melakukan kuis online secara langsung dengan Google Meet. Oke ya, jadi persiapkan Anda semua materi yang sudah saya berikan, dibaca-baca lagi untuk pertemuan 2 minggu ke depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat belajar. Kalau tiap pertemuan ada tugas.